Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan kami bacakan beberapa ayat terlebih dahulu agar dapatnya nanti pengertiannya itu bisa menyambung dengan ayat-ayat sebelumnya. Jadi hari ini adalah 39. Nggih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzirhum yaumal hasrati id qudiyal amru wa hum fi ghaflatin wa hum la yu'minun. Inna nahnu narisul ardo wa man 'alaiha wa ilaina yurja'un. 39. Wa andirhum, dan berikanlah peringatan kepada mereka semua sesuatu untuk memberikan peringatan itu adalah yaumal hasroti, tentang hari penyesalan. Apabila disebutkan hari penyesalan, terjadinya hari itu merupakan suatu waktu yang sudah tidak mungkin umat manusia itu untuk kembali melakukan sesuatu yang diinginkan. Maka di sini Nabi Muhammad diperintahkan kepada mereka semua orang-orang kafir Quraisy, orang munafik dan orang musyrik, ini untuk diberikan peringatan pada waktu terjadinya hari penyesalan. Hari penyesalan itu idza qudiyal amru, setelah diputuskan sesuatu perkara. Wahum fi ghaflatin wahum la yu'minun, sedang mereka pada waktu hidup di dunia di dalam kelalaian. Wahum utawi wong-wong kuwi kabeh nek dimaknani siji-siji iku fi ghaflatin, di dalam keadaan lalai untuk tidak bisa melihat kepada dirinya sendiri dan sekaligus segala sesuatu kewajiban yang melekat kepada dia sebagai seorang hamba Allah. Karena dia ghaflah, wahum, dan mereka semua itu la yu'minu, tidak beriman. Inna nahnu narisuhal ardo waman alaiha, sesungguhnya kami kurung buka Allah Rabbul Alamin, nahnu niu itu narisul ardo, segala sesuatu yang ada di bumi, di planet bumi yang kita tempati ini adalah haknya.
Bukan hanya bumi yang telah diciptakan oleh Allah menjadi hak dan pemeliharaannya, waman alaiha, dan siapa saja yang bertempat di dalam bumi itu sendiri. Wa ilaina yurja'un, dan kepada kami Allah, mereka semua itu nanti akan dikembalikan. Sebelum kita menginjak kepada ayat selanjutnya, wonten inggilipun menika wonten ayat yang merupakan kelanjutan juga, tapi tak terpisahkan pengertiannya dengan ayat yang ada di bawahnya, yaitu berarti kalau wau tiga pinten wau 39 nggih. 39 itu asmi bihim wa absir yauma ya'tunana lakini dzalimunal yauma fi dzalalim mubin. Priantun yang disebut di dalam kata kanti wa andir hum, mereka semua itu pada waktu hidup di dunia, ya boleh dikatakan penyebutan ayat lain itu kuping budek moto picek terhadap sesuatu kebenaran yang telah diberikan oleh Allah. Baik kebenaran yang diberikan oleh Allah itu merupakan ayat kauniyah. Nek kula nyebut ayat kauniyah itu adalah segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah di muka bumi ini, yang merupakan tanda bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Di samping ayat kauniyah adalah sesuatu ayat yang terdapat di dalam kitab suci yang telah diturunkan kepada nabinya. Dheweke ndak peduli nalika urip ning donya niki, ndak peduli. Sebetulnya juga membaca Al-Qur'an, ia mengakui Al-Qur'an itu sebagai kitab suci. Tapi kalau diajak memahami dan melaksanakannya, ya dia mengatakan itu aneh. Apa bisa? Seperti itu jawabannya. Nah, benjing nek wonten ing akhirat sebagaimana yang disebut ini, dia akan mendengarkan sesuatu dengan jelas, tegas, genah, alangkah tajamnya, terangnya pendengaran mereka, dan alangkah tajamnya penglihatan mereka pada waktu kami mendatangkan mereka pada hari kiamat. Yang lagi ini dzalimunal yauma, yang mereka sudah membawa kepada hari kiamat itu keadaan kezalimannya di dunia. Nek dunia biyen ora tau ngrungu, ora tau ngrewes, ora tau nganggep tentang dibangkitnya dalam alam kubur, itu ndak tahu nganggep. Dia nanti setelah di akhirat sana akan tahu dengan jelas. Matanya akan membelalak, mulutnya akan menggigit jari-jarinya. Di dalam keterangan hadis, di dalam tafsir yang lain, karena mereka merasa benar-benar apa yang diterangkan pada waktu di dunia itu ternyata benar adanya. Niki sing dimaksud asmi bihim wa absir yauma ya'tunana. Pada waktu hari kami mendatangkan mereka semua itu kepada orang-orang yang dolim. Pada waktu hari kiamat al-yauma niku, pada waktu hari kiamat dia ya tetap di dalam kesesatan. Nah, terus sakniki sakteruse niki keterangan hal yang bertalian dengan orang-orang kafir, orang-orang munafik, orang-orang musyrik. Sekarang kita melanjutkan hal yang berkaitan dengan riwayatnya Nabi Ibrahim, yaitu yang diterangkan di dalam ayat yang
41. Ayat ingkang sekawan dosa setunggal menika wadkur fil kitabi Ibrahim innahu kana siddiqon nabiyya. Menawi wonten nginggil kala wau sampun kula waos wonten ing ajeng panjenengan tentang perilaku orang-orang yang pada waktu itu terjadi pembangkangannya terhadap kebenaran Islam. Yang ini dikaitkan dengan riwayatnya tugasnya Nabi Isa alaihi salam. Iku digandhengi karo tugasnya Isa alaihi salam sing sedikit pun diwaca wonten ing ajeng gitu. Kalau dia adalah diberikan ilmu dan sebagai nabi dan diberikan hikmah, nah mereka pada waktu itu juga menentang kesemuanya. Akhirnya sebagaimana yang disebut wonten ing ayat saderengipun 41. Cut ayat 41 niki Nabi Muhammad diperintahne ngriwayatne nyeritakne apa yang terdapat di dalam kitab suci Al-Quran tentang pribadi dan perilaku Nabi Ibrahim. Jadi niki wadkur niku sing diperintahne Nabi Muhammad, jadi bacakanlah, ceritakanlah, riwayatkanlah apa yang terdapat di dalam Al-Quran pada kitab niku yang diriwayatkan siapa? Ibrahim, Nabi Ibrahim. Innahu kana siddiqon nabiyya. Sak temene kalenggahanipun Nabi Ibrahim, innahu itu keberadaannya termasuk pribadi yang sangat membenarkan apa yang terdapat di dalam kitab suci Al-Quran. Meskipun pada waktu itu Nabi Ibrahim sedang menghadapi segala sesuatu yang menjadi kewajibannya dalam rangka untuk mendakwahkan tauhid. Nah, sedang Al-Quran pada waktu itu belum diturunkan, tapi di sana sudah disimpan oleh Nabi Ibrahim tentang kebenaran apa yang terdapat di dalam Al-Quran. Inilah sesuatu yang sifatnya itu pembawaan asli yang terdapat di dalam pribadinya Nabi Ibrahim itu sendiri. Jadi Nabi Ibrahim itu siddiqon dan berkedudukan sebagai nabi. Dan Nabi Muhammad diperintahne ngriwayatne Nabi Ibrahim sing tinemu ana ing sanjeroning Al-Qur'an. Sing diwenehi riwayat sapa ya kula karo panjenengan. Yang diberikan riwayat itu kula karo panjenengan. Mengapa diberikan riwayat? Kula kalih panjenengan memiliki sesuatu pengertian yang cukup dalam rangka perjuangan Nabi Ibrahim untuk menegakkan agama tauhid. Tidak peduli sapa. Mari kita lanjutkan Bapak-bapak. Idz qala li abihi. Pada waktu Ibrahim matur kepada ayah kandungnya Azar. Ature Nabi Ibrahim, ya abati, wahai ayah kandung kami, bapakku. Pada waktu matur karo bapake, li abi ya abati, lima ta'budu nama layasma. Bagaimana bisa terjadi kebiasaan bapak itu mengabdikan dirinya beribadah menyembah sesuatu yang tidak bisa mendengar? Jadi lima ta'budu, ada sesuatu apa, nyaupoto, piyeto, panjenengan itu kok beribadah
malayasma, kepada Tuhan yang tidak mampu mendengar. Tuhan menurut istilahnya azad, malayasma, wala yubsir, dan tidak bisa melihat. Di samping tidak bisa mendengar dan tidak bisa melihat, wala yugni anka syai'at, dan tidak mampu bermanfaat mencukupi kebutuhan-kebutuhan yang panjenengan perlukan. Wala yugni anka syai'at, sedikit pun tidak. Bapak sekalian rahimakumullah, ayat-ayat ini mengandung sesuatu pengertian bagaimana beratnya Nabi Ibrahim dalam rangka untuk mengajak ayah kandungnya dalam rangka mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi nek sakniki hal yang berkaitan itu kita menanya kepada diri pribadi kita sendiri. Jangankan sampai masalah yang sedetail itu, kan ini kan masalah tauhid, masalah teologi. Jadi sesuatu kebenaran yang terkandung di dalam masalah tauhid itu sejak Nabi Ibrahim sudah diperjuangkan dengan menghadapi segala cobaan dan ancaman. Ya ini terhadap Bapak Nabi Ibrahim seperti itu, menyampaikan pengertiane datang Bapak. Jadi sing kok sembah kuwi ya ndak krungu, ya ora weruh, ya ora iso nyukupi. Ning nyapo kok sembah. Katakan saja seperti itu. Ya abadi, wahai ayah kandung kami, abadi, bapakku. Ini qad ja'ani minal ilmi, sesungguhnya kami ini telah datang kepada pribadi kami dari sebagian ilmu. Jadi kalau di sini dikatakan minal ilmi, berarti tidak keseluruhan apa yang menjadi kodrat dan iradat Allah itu diberikan kepada Nabi Ibrahim. Tidak. Jadi ya sebagian minal ilmi, sebagian. Malam yaktika, itu maksudnya ilmu yang telah didapat oleh Ibrahim dari pemberian Allah yang tidak diberikan kepada engkau, bapakku, yang tidak diberikan kepadamu. Artinya aku Nabi Ibrahim ini diberikan dari Allah sebagian dari ilmu, dan sebagian dari ilmu itu malam yaktika, mboten datang panjenengan. Panjenengan tidak diberi. Oleh karena itu fattabi'ni ahdika siraton sawiyya. Kula nyuwun dhateng panjenengan mengikuti kula, manut dhateng kula. Ahdika siraton sawiyya. Kula badhe maringi pitedah dhateng panjenengan yang dalan sing lurus. Kepada jalan yang lurus. Wonten saklebetipun dua ayat yang disampaikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad, disuruh meriwayatkan kepada umatnya kita ini menjadi iktibar. Kados pundi Nabi Ibrahim itu sebagai bapak daripada seluruh nabi, gitu. Yang mereka itu benar-benar dalam rangka menegakkan kalimat tauhid itu tidak saja berhadapan dengan orang lain, tapi berhadapan dengan keluarganya sendiri. Wonten ing mriki memerlukan setunggalipun pangertosan bagaimana beratnya menghadapi keluarga itu, bagaimana beratnya. Kalau meskipun kita itu sudah sadar
ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Kita paham, kita mendengar. Tapi kita tanya kepada pribadi kita sendiri. Sekarang itu menegakkan sholat 5 waktu saja alangkah sulitnya. Oleh karena itu Bapak dan Ibu sekalian, apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim ini memberikan ilham, memberikan pengertian, memberikan tuntunan kepada kita. Kita ini memang tetap memiliki kewajiban yang melekat sebisa mungkin untuk menjaga keluarga kita masing-masing dalam rangka untuk benar-benar menaati ketentuan Allah dan contoh Rasul. Lek orang tua-tua kaya awake dhewe niki kan nggih tinggal menunggu waktu toh Pak. Tinggal menunggu waktu. Artinya itu tinggal berapa tahun lagi gitu loh, enggak. Barang sekarang itu anak-anak yang nanti akan menggantikan kita. Anak-anak itu yang akan menggantikan kita justru harus kita perhatikan. Pramila ngeten iki kula bungah nek cilik ngeten iki belajarnya bungah kula. Sebab inilah nanti yang akan menggantikan kita. Kalau kita sudah tidak ada, ya mereka yang akan menjadikan ganti. Dan iki umume ngendi-ngendi nek masjid niku isine wong tua akeh tapi bocah. Bocah akeh tapi bocah ya liar ndak terdidik. Nah, bagaimana kita mengharapkan agar kita itu bisa mendidik anak-anak? Itu perlu sekali. Ya. Perlu sekali. Mergo benjing yang akan melanjutkan patang wutunge awake dhewe ini di anak, tidak ada yang lain. Samenika kita lajengaken nek Nabi Ibrahim sendiri Pak ni ahdika siratan sawiya manuta dhateng kula to Pak. Maka panjenengan kula tuntun dhateng dalan sing lurus urip ning donya sing tujuane yang akhirat. Ya abati la ta'budis syaitonu inna syaitona kana lirrahmani asyiya. Duh bapak kula ya abati la ta'budis syaiton, janganlah engkau menyembah setan. Nah setan ini dikenal di dalam dunia Islam adalah minal jinnati wan nas. Artinya yang berbentuk fisik bisa dilihat, ya manusia yang senantiasa mengganggu dari segala arah, dari segala tingkah, dari segala tindakan. Orang yang ingin menegakkan kebenaran, ya diganggu dengan jalan apapun yang mungkin bisa melakukan. Jadi setan bisa mendorong kemana saja. La ta'budis syaiton. Inna syaitona kana lirrahmani asya. Sesungguhnya keberadaan setan itu bermaksiat, menentang kepada zat yang maha pemurah. Jadi kanar lirrahmani, kana ono keadaane setan lirrahmani kepada zat yang maha pemurah itu asya, maksiat, tidak tunduk, tidak manut. Ya abadi, berapa ayat saja nih ya. Wahai ayahku, ini sesungguhnya kami siapa? Kami Nabi Ibrahim. Iku akhafu, sangat mengkhawatirkan. Kula niki kuatir. Katakan saja seperti itu. Ayyamasyaka adzabum minar rahman, apabila menimpa kepada engkau hai bapakku ya masyaka itu. Opo azabum minar rahman adalah siksaan dari zat yang maha pemurah. Fatakuna lisyaitoni waliya. Ternyata benar keberadaan panjenengan itu adalah kawannya setan, bature setan.
dibaturi setan fatakuna lisyaitoni waliya, batur. Jadi setan itu dianggap sekarang orang yang mengganggu justru dianggap teman sejawat yang melakukan sesuatu kebaikan. Nah, sakwuse ayat 41 sakwuse ayat 41, 42, 43, 44, kemudian 45 niki nasehate Nabi Ibrahim yang bapak kandunge memberikan jawaban terkandung di dalam surat 46. Jadi kita tingali kados pundi. Lola berbicara Azar bapake Nabi Ibrahim, arohibun anta an alihati, adakah benci kamu ya kamu hai Ibrahim dari Tuhan kami? Bapak kalau kata-kata rohiban itu memakai idofah an itu artinya tidak demen. Sebagaimana apa yang disabdakan Nabi, paman rohiba ang sunnati falaisa minni. Maka barang siapa yang tidak suka kepada perilakuku, sunnahku, tindakanku, dawuhku, maka mereka bukan umatku. Jadi wonten ing mriki si Ibrahim berkata Azar mengatakan, Ibrahim, adakah kamu benci sekali kepada Tuhan yang aku miliki an alihati? Ya Ibrahim, wahai Ibrahim, la illam tantahi, seandainya kamu tidak berhenti, ndak leren, lemu kondo karo aku sebagaimana ayat yang tersebut di atas, la arjumanaka. Ancamannya berat. Yo saniki bapak dituturi anak, lan tutur yo apik, sakwise dituturi terus ngancam. Nek kowe ndak leren lemu ngomong ngono kuwi, lemu nguturi aku ngono kuwi, la arjumanaka, pasti kamu akan aku ranjam. Ranjam itu adalah sesuatu hukuman yang paling berat pada waktu itu. Jadi kalau ranjam itu orang ditanam 50% badannya, yang bawah itu dibawa, yang separuh, jadi mulai dari perut ke atas itu adalah di atas tanah, kemudian dilempar dengan batu, itu ranjam. Jadi nek kowe ndak leren gitu, lemu ngomongnya aku, la arjuman naka, pasti akan aku ranjam kamu. Wahjurni maliya, lan wis saiki biarkanlah, tinggalin aku beberapa lama, ojo nyedek karo aku. Niku wahjurni maliya, di dalam jangka waktu yang lama awakmu ora usah nyedek aku. Wahjurni maliya. Begitupun diancam Nabi Ibrahim. Lola Ibrahim pondok bersabda, salamun alaik, keselamatan dan kesejahteraan untuk engkau hai bapakku. Ini menandakan bapak-bapak, memang kita itu tetap memiliki kewajiban
di dalam rumah tangga dalam rangka menegakkan agama tauhid. Namun kalau kita itu terbentur sesuatu bentuk kata yang keras, terbentur perilaku yang tidak menyenangkan, tidak satupun diizinkan sebagai seorang yang beriman itu untuk membalas sesuatu kata-kata yang jelek pula. Ini yang merupakan tuntunan terhadap kita. Jadi Nabi Ibrahim itu sudah diancam untuk dirajam. Dia mengatakan, salamun alaik, keselamatan dan kesejahteraan untuk engkau wahai ayahku. Sa'astaghfirulaka rabbi, kulo, katakan saja begitu, akan memohonkan ampun kagem panjenengan kepada Tuhan kami. Meskipun ini pada hakikatnya di dalam ayat lain permohonan untuk ayahnya itu tidak diterima. Tapi Nabi Ibrahim mengatakan seperti itu. Itulah indahnya tuntunan Islam. Jadi kekerasan seperti apapun tetap kita itu mengharapkan mereka itu menjadi baik. Jadi memang kita itu kasihan gitu, mesake kepada siapa saja kawan sejawat sesama Islam misalnya yang kesukaannya tidak lebih berhura-hura atau kesukaannya tidak lebih ya katakan saja living step Islam ya Islam, tapi adzan apa ke musola itu adzan dia nongkrong rokok-rokokan dan lain-lain sebagainya. Di sini apa ndak ada. Bukan jauh-jauh, di sini itu ada. Di musolanya adzan, mereka nongkrong rokokan. Ini bukan kita benci, tapi kita kasihan lah kepada mereka seperti itu. Oleh karena itu Nabi Ibrahim mengatakan kados ngaten nggih. Jadi salamun alaik, sa'astaghfirulaka rabbi, kula badhe nyuwuni pangapunten dhateng panjenengan Pak kepada Tuhan kami, innahu kana bi hafiya, sesungguhnya Tuhan kami itu terhadap pribadi kami itu adalah sangat bagus sekali, baik sekali, tresno banget. Nah, oleh karena itu ini tazidukum wa ma tad'una min dunillah wa ad'u rabbi asa ala akuna bidu'ai rabbi syaqiyya. Menawi sampun kados ngaten, ini berarti kan keputusan terakhir. Jadi Nabi Ibrahim sudah mengatakan ya mudah-mudahanlah keselamatan dan kesejahteraan kagem panjenengan. Kulo tak berdoa mawon datang Tuhan kami untuk memohonkan ampun kepada panjenengan karena Tuhan itu adalah sangat sayang terhadap kami. Saiki wa tazidukum, kulo badhe ngalih nyingkrih kepada kalian semua dan nyingkrih dari Tuhan-Tuhan yang engkau seru selain Allah. Jadi wa ma tat'una min dunillah, dan kami nyingkrih dengan segala sesuatu yang engkau sembah selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa ad'u rabbi, dan saya akan senantiasa berdoa kepada Tuhan kami, asa ala aku nabi du'ai rabbi syaqiyya, mudah-mudahan kata si Ibrahim, saya berdoa kepada Tuhan saya ini tidak mengecewakan terhadap pribadi saya, dan belum pernah mengecewakan terhadap pribadi saya, belum pernah mengecewakan apa yang kami doakan, kami pohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Falamma antazalahum wa ma ya'buduna min dunillah, wa ma ya'buduna min dunillah,
Niki sing gawa terjemah niku mungkin nek kula ndak sesuai dengan niku saya ngomong niki mboten enten terjemah. Hanya sepanjang ingatan saya saja. Falamma tazalahum wa ma ya'buduna min dunillah nalikane Ibrahim itu meninggalkan mereka semua, nyingkrih. Ya. Jadi i'tazalahum nyingkrih. Wa ma ya'buduna min dunillah, jadi meninggalkan mereka dan orang-orang yang beribadah selain kepada Allah. Wahabna lahu ingsun Allah maringi lahu maring Ibrahim Ishaq, putra yang bernama Ishaq, wa Yaqub dan Yaqub, wa kullan dan kepada masing-masing Ishaq dan Yaqub ja'ana wus ndadekaken ingsun nabiya berkedudukan sebagai nabi. Nek diurut dari Injil, sak sampunipun Ibrahim memberikan peringatan dari 41 sampai dengan 45 berarti 4 ayat, tapi diancam akan diranjam. Nabi Ibrahim mengucapkan keselamatan kepada ayah kandungnya dan akan memohonkan ampun kepada Tuhannya karena Tuhannya paling sayang kepada Nabi Ibrahim. Kemudian Ibrahim meninggalkan kaumnya dan meninggalkan segala sesuatu yang mereka sembah selain Allah. Kami akan memohon kepada Allah dan Allah senantiasa dengan permohonan kami tidak mengecewakan. Akhirnya wonten ing saterusé ayat niki wa wahabna lahum falamma tasalahum wa ma ya'buduna min dunillah akhirna wa wahabna lahu Ishaq wa Yaqub wa kullan ja'alna nabiyya. Akhirnya Nabi Ibrahim diberikan putra yang bernama Ishaq, kemudian lahirlah Yaqub. Kepada kedua-duanya ini Allah menjadikan nabi. Panjenengan ingat bahwa Ishaq itu kelahirannya adalah sesudah Ismail. Jadi kalau Ismail itu dari Hajar, nek Ishaq itu dari Saroh, dari istri pertamanya. Yang istri pertamanya juga sudah tua. Sampai ini Pak, dan sampai dengan ayat 49 kita menginjak ayat yang ke-50 nanti apabila usia masih diberikan kepada kita semua. Ada yang disunat perso nek wonten monggo